Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para santri rahimakumullah, para pendengar dimanapun berada, juga para alumni, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sekarang berada di masjid dan melaksanakan taklim, ya. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin, dan mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Baik, pertanyaan dari Teh Sally berikutnya. Buya, kan kata Buya, hukum orang tua yang tidak menafkahi anaknya itu haram. Nah, lantas bagaimana dengan orang tua yang ingin menafkahi anaknya tetapi dilarang oleh istri barunya? Nah, ini agak kompleks juga kan pertanyaannya. Baik, ulangi ya. Buya, kan kata Buya, hukum orang tua yang tidak menafkahi anaknya itu haram. Bukan haram, katanya, lebih tepat berdosa. Buya, kan kata Buya, hukum orang tua yang tidak menafkahi anaknya itu berdosa. Termasuk dosa besar, kan? Baik, makanya Buya akan menyampaikan dulu apa sih kewajiban orang tua terhadap anaknya. Ini penting, karena kalian ya, laki dan perempuan, calon orang tua. Halo ya Rabbi, calon orang tua. Kemarin Angga pas hadir di sini menjadi imam itu belum ada jodohnya. Ternyata pas Buya menyampaikan nasihat, dia cari, akhirnya sekarang sudah mau menikah. Nanti tanggal 5 bulan April. Ya enggak sebulan lagi, 20 hari lagi. Anda pun sama. Kewajiban orang tua terhadap anaknya itu dimulai dari qoblal yulad. Dimulai sejak sebelum anaknya dilahirkan. Buya, saat apa atau suasana apa gitu ya, kalau Teh Sally nanya ke Buya, bahwa kewajiban orang tua qoblal yulad itu sejak ta'arufan. Dalam pengertian bahwa seorang laki-laki yang ingin nanti mempunyai anak yang soleh dan soleha, kalau laki soleh, kalau perempuan soleha anaknya, maka ini laki-laki ini, santriwan Buya ini mesti memilih calon ibunya, ibu si anak-anak kita yang soleh. Karena perempuan yang akan kita pilih itu nanti akan menjadi ibunya anak-anak kita. Tolong dengan sangat Buya menyampaikan ke para pemuda ini dan calon pemuda, jangan ego hidup kita. Lihat dari cantiknya ini, tapi akhlaknya kurang baik. Menurut pandangan Buya, itu laki-laki yang ego, hanya mementingkan diri sendiri demi cinta, tetapi nanti dipertanyakan, bisa nggak dia menjadi ibu anak-anak kita? Bisa nggak dia jadi istri yang soleha? Karena anak yang soleh atau soleha itu syarat utama ibu dan ayahnya soleh soleha itu pada umumnya.
Meskipun ada perkecualian seperti putranya Nabi Nuh kan ada. Nabi, tapi si Kan'an itu membangkang bahkan kafir. Itu perkecualian ujian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi secara umum orang tua yang soleh dan solehah, anak-anaknya soleh dan solehah. Sama juga akhwat, mencintai seseorang dipikirkan juga soleh enggak dia. Jangan ego akhwat itu, dia tampan, dia kaya juga. Pas taruhan ke aku juga datang ke aku, dia bawa mobil bagus mobilnya. 1 poin sudah kita pegang dia orang kaya. Bahkan susah kita makan berpakaian yang bagus kalau kita dapat orang kaya, tampan lagi gitu. Tetapi akhwat itu tidak melihat calonnya itu sholat, ada berkumandang, dia tetap di rumah ngobrol-ngobrol dengan ayah kita misalnya. Diajak oleh ayah kita untuk ke masjid, dia katakan nanti ya, kita curiga jangan-jangan dia muslim yang tidak taat. Akhwat harus berkorban. Yang orang itu kaya nggak perlu, orang itu tampan udah nggak perlu, aku perlu yang soleh karena kita ingin atau saya ingin punya suami untuk anak kita. Jadi perjuangannya di sana. Ya syukur-syukur teteh pasangan kita nanti ya sudah soleh, soleha, cantik kalau perempuan, tampan kalau laki. Ya, itu yang kita dambakan. Sebagaimana tadi juga ceramah ayat dia tentang doa itu. Betul. Bagaimana kita berdoa itu harus betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Pada saat mencari pasangan. Terus masih dalam koridor qoblal yulad, apa lagi Bu ya? Pada saat anak kita berada dalam rahim. Coba Buya mau menanya, siapa di antara yang hadir di sini yang dulunya tidak ada di rahim ibu kita? Ada enggak? Memangnya kita keluar dari batu? Dan di rahim kita itu ada Bali kan? Ada Bali. Berarti kita 9 bulan sudah di Bali. Ya ada orang nanya, kamu udah ke Bali belum? Oh aku 9 bulan kok di Bali aku. Artinya di rahim ibu itu. Pendidikan orang tua yang kedua, kewajiban orang tua yang kedua masih dalam koridor qoblal yulad adalah bagaimana kita memperhatikan anak kita pada saat di rahim. Pada saat sang suami nanti kelak ya cerita kita ini cepat lambat kita akan sampai ke waktu itu. Tiba-tiba kita mencucurkan air mata pada saat di hadapan kita calon mertua kita. Bergetar kita untuk ijab kabul. Itu kadang-kadang kalau tidak fokus, tidak itisol. Cep anu, bapak nikah hidup kan cep. Kak putri tegas bapak namina ieu. Kalayan mas kawin 10 gram emas dibayar kontan kan karena nampi abdi nikah kak putri bapak namina ieu. Ngadek kita itisol diulangi deh. Tapi dari 77 pasang yang sudah Buya nikahkan ya, di Ulul Albabin ada 2 yang tidak itisol. Karena Buya memang agak jauh saat itu, akhirnya didekati oleh Buya, ditepak baik Buya tesukuna, tapi tes, iya kan gitu, pengalaman langsung, ya itisol, ya, jadi langsung. Cepat lambat ananda pasti. Teteh juga sama, cepat lambat kita akan melihat seseorang pangeran kita, seorang jejaka yang mencintai kita, yang kita dambakan.
entah tanggal berapa, hari apa, tahun berapa. Cuma kalau teteh AA mau nikah sebaiknya undang Buya, Umi. Kalau Buya ada waktu, insya Allah Buya hadir. Baik, kita lanjut. Pada saat anak kita sudah di rahim, apa yang kita lakukan? Ayah dan ibu sama-sama care, memperhatikan dan mendidik anak kita itu. Oh, sudah lama nih headnya A. Mau nyebut AA, Akan, ngawanya apa, Abi, Abah. Tapi Abah mah jangan dulu. Nanti kalau sudah punya anak baru Abah. Abi awal mah Akan atau Aka. Mungkin itu yang kita disunah ya. Tapi kalau teteh mendapatkan orang Jawa nanti Mas, ya Mas gitu ya. Panggil yang terbaik. Terus kalau nanti manggil ke istri kita boleh Neng. Kalau Buya pas awal-awal nikah Neng. Neng, kemudian berikutnya kalau sudah itu saya gitu ya, saya silakan lah. Apa gitu ya. Anak-anak sekarang apa tuh ya? Generasi sekarang nggak tahu. Udah, kita lanjut. Ayah dan ibu sudah jadi calon ayah ibu karena anaknya sudah mulai ada di rahim. Apa? Kalau sudah mulai lambat head. Kalau sudah lambat head itu berarti kita tinggal menghitung sudah berapa minggu nih zaman bayi di rahim. Teteh, ya ingat, sejak saat itu teteh sudah punya anak. Jaga makanan. Sejak kita lambat head, jaga makanan. Kenapa Bu yang menjaga makanan? Ditakutkan kalau makanan kita seenaknya, maaf, nanti janinnya tidak berkembang dengan baik. Pernah nggak kalian mendengar yang disebut dengan hamil apel? Ya, ada juga hamil anggur, macam-macam itu istilahnya. Terus pada saat sudah 5 bulan, 4 bulan, nggak ada itu, hilang. Nah itu mungkin dari segi faktor kesehatannya makanan kita nggak dijaga. Jadi pada saat kita sudah mengandung, pengorbanan sudah dimulai. Biasanya kita sedang pedas-pedas demi sang anak, kita katakan. Tapi nggak perlu bisa mengatakan kalau belum 4 bulan. Kita hanya kepada Allah, ya Allah, aku senang amat pedas-pedas dan sebagainya. Ya, itu apa? Itu naon teh barudak rumah anu separados teh. Sebelah nih saya nyebut sebelah ya. Sebelah ya tuh sama lagi gitu ya. Bakso ada cukanya gitu. Kalau sudah ngandeng, aduh ya Allah, aku takut anakku ini nanti enggak terus berkembang. Ini barudak es ini macam ngerti. Ervan, ini dia teh. Ini saya ngerti lo kararieu meureun. Salik kalian ini. Tadi atau ngobrol, tak ngobrol. Kan dia yang alih. So, di mana pesan tepat? Arya tadi. Salih. Ada yang kelewat. Pada saat ngandek lambat kita head, sujud syukur berdua. Kenapa masih sujud syukur? Karena banyak orang yang ingin punya anak tapi belum dikasih. Buya kan untuk istri ketiga belum dikasih. Buya berdoa, berikhtiar secara fisik juga ya, olahraga dan sebagainya. Umur juga sama, doa belum dikasih. Pada saat kita dikasih, syukur. Alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Hamdan amin, hamdan yufin ya Allah. Majidah dan sebagainya. Terus mulai tahu seorang istri yang lagi hamil itu bisa berubah karakter karena faktor anak. Suka marah-marah ke suami, ke pugu-pugu. Kemudian kadang-kadang minta sesuatu yang tidak jelas.
teman Buya, istrinya yang lagi hamil itu bangun jam 1:30 malam, 2 pagi. Neng hoyong sendal jepit. Untuk apa masa malam-malam begini? Mau sekarang juga. Sendal jepit gimana? Sendal jepit yang baru. Memang kasusnya di kota Bandung. Itu jam 2 pagi harus berangkat sekarang 1:30. Ini bukan keinginan aku, ini dede bayi ini. Waduh, itu teman Buya nih sama-sama mengajar ya di BPE dulu. 1:30 pakai motor ke Pasar Baru. Jam 1:30 pagi sana buka tuh. Ngadu, ya Allah, mudah-mudahan sudah ada yang buka belum. Nah ternyata ada kan di sana itu barang-badan ya, barang-barang. Adi gedor. Meser sana jam sakit. Punten apa? Isi saya lagi ngidam. Ukuran berapa? Ukuran 38. Ayah. Sudah, pas datang istrinya sudah nunggu aja dekat pintu. Nih, alhamdulillah. Nggak pakai, kata suami, enggak. Cuma dicium saja baunya. Udah, pakai enggak? Bukan untuk dipakai, untuk harumnya. Tajam gitu, aduh, kurang-kurangnya. Nah, suami jangan marah. Apa-apa, sudah mulai. Ya, itu yang Buya alami. Ya, bagaimana menghadapi? Gimana? Makanya sang suami pada saat istri kita hamil, kasih sayang kita, care kita, kelemah lembut kita harus ditingkatkan. Demi sang istri, demi rumah tangga kita, dan demi anak kita. Tidak sedikit yang cerai pada saat istrinya lagi hamil karena sang suami tidak paham. Marah-marah, emosi. Di satu sisi sang istri itu kan sudah mulai beda perasaan. Beda. Ada juga yang begini. Kang, aduh, itu bujur katel, bujur panci, bujur langseng, bujur seeng, entong dikitukeun. Neng nggak mau lihat yang hitam-hitam. Aduh, si seeng teh dikitukeun, dibalik-balikkeun. Itu kangen, senang gitu. Jadi tidak mau dia melihat yang hitam-hitam itu di dapur kan. Iya anu itu pengalaman macam-macam. Ada yang tidak mau makan nasi. Lihat nasi itu seperti lihat belatung. Ini memang ujian bagi suami dan bagi sang istri. Gue sampaikan itu sesuai dengan memang kan Buya seorang apa namanya itu ya, yang orang yang suka banyak ke Buya minta masukan lah ya. Ke Buya itu jadi apa namanya itu ya, yang di istilahnya itu banyak yang ke Buya itu minta masukan itu ke Ustadz itu masalah-masalah itu apa artinya? Konseling. Ya, Buya itu banyak yang konsultasi tentang rumah tangga. Baik, lanjut. Ananda, pada saat jabang bayi sudah 4 bulan, itu ruh sudah dimasukkan oleh Allah kepada dede bayi kita itu. Dia sudah bisa melihat, dia sudah bisa mendengar, dia sudah bisa berbicara, dia sudah berpikir, dia sudah punya perasaan hatinya. Maka pada saat dede bayi 4 bulan, mulailah dididik. Kita mau ngaji Al-Quran, dede, dengarkan ya ibu. Kalau kita menyebut ibu, kita mau nanti umi atau tergantung mama. Ini ibu mau baca Quran ya, dengarkan ya dede. Dia mendengar bacaan. Sang suami kalau mau kerja usap-usap dulu. Dede, ayah mau kerja dulu ya. Itu sudah kan? Sudah hidup seperti kita, cuma masih di rahim. Makanya kalau bayi dilahirkan seperti kemarin Dede Lestari ya, Putri Buya dari rumah.
Ya, sudah lihat gini. Sudah bolotot gini. Selalu lihat. Lihat ke ibunya. Buya gitu lihat. Berarti sudah hidup. Pas lahir itu jadi dia, ini alam yang lain gitu kan. Setelah alam ruh, alam rahim, alam dunia. Kalau mau makan, ajak Dede, mama mau makan. Yuk, sama-sama teman. Karena asupan makanan kita untuk Dede bantu. Jadi pendidikan qoblal yulad itu yang pertama sejak ta'arufan, yang kedua sejak ada dalam hati. Perlu dibahas. Ingin nggak Anda punya anak yang soleh-soleh? Ingin seperti Anda kan soleh. Soleh nggak ini? Soleh. Kalau nggak soleh mah mau di pesantren, di jalanan geng motor. Ananda percaya nggak Ananda ini soleha? Iya, insya Allah soleha. Kalau nggak soleha, dia lagi main kemana gitu, mau motoran dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kesolehan dan kesalahan kalian itu jangan dimubazirkan, dilanjutkan dengan mencari ta'arufan yang soleh-soleha, kemudian nanti juga. Itu yang pertama. Lanjut nggak? Ya lanjut toh, belum selesai. Kayak dia kasih lihat, wah ini tesnya komplek nih, belum kalian ada ini nih. Tetapi dilarang oleh istri barunya tuh, itu sudah pembahasan lain itu. Ada istri baru itu. Apakah datang istri baru itu dari planet lain? Bisa saja itu. Atau dari alam gaib gitu. Nanti kita bahas apa istri barunya itu. Masih panjang ini pembahasannya. Kenapa Bu ya kalau ceramah ini agak senyum-senyum gini? Wah kalau enggak stres kalian. Karena ini pembahasan tentang diri Anda nanti akan dihadapi ya. Yang kedua, ba'dal yulad. Belum. Sa'atul yulad. Jadi pendidikan anak pada saat dia dilahirkan. Pada saat dia bilang, atau dalam pengertiannya pada saat istri kita melahirkan. Pada saat istri kita melahirkan, diusahakan Ananda nih, laki-laki nih, ada di samping istri kita. Wah, itu perlu diperjuangkan dengan ikhtiar dan doa. Karena pada saat istri kita melahirkan, dia sampaikan ke Ananda itu, Teteh, kan enggak Teteh, nih, pada saat istri kita melahirkan, Buya sampaikan. Ini sangat berat sih Buya menyampaikan, tetapi perlu disampaikan. Belum tentu istri Ananda selamat. Mungkin hari itu terakhir Ananda lihat istrinya. Karena angka kematian ibu melahirkan masih tinggi di negeri kita. Masih banyak ibu yang melahirkan wafat kadang-kadang dengan anaknya. Masih tinggi. Teteh juga. Bukan Buya menakut-nakuti. Ibu melahirkan itu masih tinggi angka kematian. Maka berdoa. Ini dilancarkan, diselamatkan. Banyak doa. Baca Quran. Kemarin juga di lembur Buya di sana. Di Cikajang sana. Di lemburnya umat. Ibu melahirkan. Ibunya wafat. Nyusul anaknya. Dua-duanya meninggal dunia. Masih tinggi. Apalagi kadang-kadang ya biaya bidan itu juga mahal. Tapi biasanya diusahakan oleh sang suami. Tapi yang paling banyak kematian itu apa? Jarak antara rumah dengan bidan. Jarak antara rumah dengan puskesmas. Jarak antara rumah dengan rumah sakit. Darah keluar, pendarahan banyak, wafat di perjalanan. Ini masalah juga sih. Makanya Teteh nanti kalau pas mau jadi sebelum mulas yang jangan nunggu mulasnya meratok begitu ya. Sudah agak mulas dikit, yuk. Lebih baik kita dekat di puskesmas lah, di masjid kita ikut gimana. Jangan sampai sudah mulasnya merapat, sudah pembukaan 3, 4,
Datang ke puskesmas itu sudah lewat, ternyata pembukaan 10 kan sampai 10 pembukaan. Sudah pembukaan 10 di perjalanan pendarahan keluar, darah nggak tertolong, kehabisan darah, innalillahi wa inna ilaihi. Nah, Buya selalu ada di samping istri-istri Buya, samping Umi, samping Uma. Kemarin yang sangat menarik itu bahwa meyakinkan Allah itu ada, Buya rasakan pada saat kelahiran Abul Ala Al-Wujudi, Muhammad Abul Ala, kakaknya Lestari. Buya posisi lagi di Mekah Al-Mukarramah. Menurut dokter ini lahirnya anak itu antara akhir bulan Juli. Waduh, kalau akhir bulan Juli Buya masih di Tanah Suci. Ya Allah, Buya berdoa mudah-mudahan pas aku datang istri saya melahirkan. Terus Buya sebelum berangkat ke umroh, nah kata Buya, Dede lahir nanti ya. Kalau bisa pas Buya sudah datang dari Tanah Suci, sabar dulu ya, jangan dulu mau lahir, diajak ngobrol. Ibunya sama. Nah, terus Buya berdoa, menjelang Buya mau pulang, masih belum. Pas Buya lagi di pesawat, istri Buya di Pangalengan, Buya ini sudah mengulas-mulas. Mulas masih belum. Wah, itu Buya dari bandara itu berdoa terus. Akhirnya Buya langsung ke Limiati. Pas Buya pulang hari Sabtu itu tanggal 5 Agustus itu, Uma dari Pangalengan. Pas lahir, pas Buya datang dari Tanah Suci hari itu. Bisa begitu. Kalau kita doanya kuat, Buya masih bisa mendampingi. Padahal kata dokter itu ini akhir Juli. Tapi Buya ingin anak Buya itu Buya hadir dan Buya ada di sisi Buya. Bisa begitu. Jadi harus kuat, kita ingin bahwa pegang tangan istrinya. Karena pada saat melahirkan itu tenaga harus keluar. Kita dorong dengan doa dan sebagainya. Ini kita berbicara saatul yulad. Keluarlah bayi itu. Alhamdulillah. Kita dan istri kita, Teteh dan suami Teteh berdoa sedapat mungkin. Langsung ayahnya mengadani anaknya. Adan, tapi pelan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Terus istrinya komat di telinga kiri. Dan ayahnya di telinga kanan, ibunya telinga kiri. Maka pada saat sebelum melahirkan itu siapkan madu. Tidak ada madu, pakai gula merah. Dihanak. Anaknya jangan pakai telunjuk, hanak dengan kelingking. Harus bersih tangan kita, steril oleh ayahnya karena ibunya kan belum kuat. Celupkan itu ke kelingking kita ke madu, masukkan ke lak-lakannya. Maka yang dimakan itu adalah mulai obat asyifa yang luar biasa. Sesuai dengan kata Quran, madu. Madu yang pertama. Udah madu yang pertama. Nah, udah dihangat. Ya. Langsung sang suami mencium kening istrinya. Sang istri mencium tangan suaminya. Itu yang dilakukan baginda Rasul. Kemudian udah gitu, tangan sang suami diambil oleh istrinya dan terakhir sudah begitu, baru maaf gue sampaikan. Kan air susu itu, ASI itu terbagi 3 ASI. ASI yang pertama yang warnanya keruh, kekuning-kuningan. ASI yang kedua adalah warna yang kental, putih kental, agak keabu-abuan. Dan yang ketiga adalah bening. Air susu ibu yang pertama yang keruh, yang kuning itulah antibodi yang paling hebat. Cepat dinenenkan. Dede bayinya langsung ditelungkupkan ke ibunya. Nenek. Itu yang pertama. Nah, kalau sudah begitu, nanti anaknya jarang sakit. Jarang sakit anak. Cuaca bagaimana, kondisi bagaimana,
dia tegar karena antibodinya. Dulu di zaman Belanda dilarang oleh Belanda. Kata Belanda itu adalah air susu yang buruk, jangan dikasihkan. Belanda takut anak-anak Indonesia pintar-pintar. Belanda takut anak-anak Indonesia sehat-sehat. Nanti kalau sehat dan pintar melawan penjajah. Karena kita mungkin gak paham tentang kesehatan dan gizi, itu air susu ibu yang pertama itu dibuang. Langsung yang kedua. Itu yang kedua tuh antibodinya kurang. Sampai habis. Sampai si dede bayi itu sudah kelihatan kenyang. Udah. Kita sudah memasukkan antibodi. Setelah itu, nah itulah yang disebut dengan pendidikan saatul yulad. Wah, ini jarang dibahas. Jadi pendidikan anak pada saat istri kita melahirkan, pada saat Ananda melahirkan. Allah ya Rabbi. Indah ya ajaran Islam itu. Indah. Segala sesuatu mengatur. Baik. Yang ketiga adalah tobakoh. Sebenarnya tobakoh juga sih. Tobakoh ba'dal ulad hatal balik. Yang ketiga adalah pendidikan anak kita setelah dilahirkan sampai anak kita itu balik. Kalau perempuan itu sampai head, kalau laki-laki sampai dia mimpi basah. Ya, mimpi basah. Rapaa sudah mimpi basah? Sudah. Sudah balik orang. Nasir akan tendang bu ya. Sudah balik. Ervan, tak acan dengarti. Baik, dah. Nah, pendidikan yang ketiga adalah atau bapak yang ketiga itu pada saat anak kita sudah lahir sampai balik. Baginda Rasul bersabda, "Kullu mauludin rohnun bi aqiqah." Tudbahu yauma sabi wa yusamma wa yublaku rasul. Nah, itu patokannya. Kullu mauludin rohnun bi aqiqah. Tudbahu anhu yauma sabi wa yusamma wa yublaku rasul. Itu patokan. Setiap anak yang dilahirkan dia digadaikan kepada akikah. Ya maka harus ditebus. Tebuslah dengan apa? Menyembelih dengan akikah. Menyembelih kabsyair, 2 domba besar. Kalau anaknya laki-laki. Kalau anaknya perempuan cukup 1 domba saja. Akikah pada hari yang ke-7. Buya bagaimana kalau hari yang ke-7 kondisi anaknya belum bisa kayak kena rambutnya misalkan ada masalah perlu diobati dulu, bolehlah dikatakan dengan arba'ata asyar, hari ke-14. Wah Buya masih nggak mungkin dan sebagainya, boleh. Wahid wa isyrun, hari yang ke-21. Baik, kita bahas tentang akikah. Biasanya nih kaum bapak nih, sang suami bilang begini, suka menggerutu kepada Allah. Ya Allah, masa iya sih aku 7 hari harus punya domba 2. Kan domba itu mahal sekarang ini. Kira-kira menurut santriwan, menggerutunya orang itu bisa dimengerti nggak oleh kita? Pantas nggak menggerutu begitu kepada Allah? Tidak pantas. Karena mempersiapkan 2 domba itu 7 hari bukan? Bukan 9 bulan. Pada saat tahu istrinya ngadep, kumpul-kumpul uang dong untuk akikah. Betul nggak? Alhamdulillah ya Allah. Istriku hamil. Saya nanti mesti akikah. Kalau nanti anak saya laki-laki harus 2 domba. Berkumpul, mengumpulkan uang. Nabung. Termasuk juga sang istri, jangan banyak permintaan. Keperluan-keperluan yang sangat tidak penting
dilewat dulu lah. Mungkin biasanya kalau sebulan sekali jalan-jalan 2 kali. Kalau kita sudah hamil, sekalilah jalan-jalan. Sisanya ditabung. Boleh di celengan, ada celengan, boleh di bank syariah, atau disimpan. Ya, supaya tidak terganggu. Nah, jadi jangan sampai menggerutu bilang tidak ada uang. Salah. Siap. Oke. 2 domba laki-laki. Buya dombanya boleh enggak? Yang betina boleh. Kalau tidak ada uang betina. Kalau betina boleh. Tapi sebaiknya yang jantan dombanya. Yang jalur. Kenapa? Buya mau nanya nih ke Ahwat. Kenapa yang jalur, Teteh? Disembelihnya bukan yang betina. Seolah-olah yang betina itu tidak penting. Salah. Saking pentingnya yang betina sehingga tidak usah disembelih yang betina itu untuk akikah. Bayangkan kalau yang betina diutamakan daripada yang jantan untuk akikah. Nanti habis yang betina. Habis yang betina, nanti dombanya reproduksinya, beranaknya lambat. Justru yang jantan yang sembelih. Biar yang betina banyak, kalau banyak yang betina, nanti anaknya banyak domba. Nanti kalau kita beli ya nih kepada peternak. Saya mau beli untuk akikah. Yang betina, oh jangan yang betina. Enggak dijual yang betina. Kalau dijual yang betina, gimana nih peternakan saya? Bangkrut. Karena yang betina itu melahirkan. Ya kadang-kadang serangan-serangan ke Islam kita bingung menjawabnya karena tidak paham. Lihat tuh ajaran Islam itu yang jantan lagi. Yang betina tidak kurang afdol yang betina itu berarti yang betina itu kok kalian kalau perempuan sama juga tidak dipentingkan dalam Islam. Justru dengan kurang afdolnya yang betina menjaga reproduksi, perkembangbiakan ternak. Menjaga itu ajaran Islam. Sehingga nanti ternak itu makin banyak karena betina makin banyak. Itu penting disampaikan. Termasuk juga dalam bab waris. Wah ya dalam bab waris ini lihat tuh tidak adil ajaran Islam serangan diri orang musyrik. Masa laki-laki 2 bagian, perempuan sebagian, bisnu hajilung sayain. Gak paham mereka. Laki-laki itu kenapa 2 bagian? Pertama karena laki-laki itu mengasihi kepada perempuan. Sang suami itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada sang istri. Sedangkan sang istri kan tidak punya kewajiban ngasih nafkah kepada sang suami. Itu yang pertama. Yang kedua, harta suami itu harta istri. Tapi harta istri bukan harta suami, harta istri. Kalau suatu saat misalkan perlu apa gitu tuh, neng, mau itu tuh, burungnya bagus suaranya untuk di rumah, tidak punya uang, itu bukan tidak boleh ya, tidak pantas, tidak patut suami minta ke istri. Harus minjam ke istri, minjam ya, nanti apa ya. Itu suami. Minjam berapa? 200.000 ya, nanti dibayar. Itu utang. Kita beli burung itu 200.000 dan itu harus dibayar. Tapi suatu saat istri lagi jalan-jalan dengan suami, ini itu bagus. Apa? Wah itu bagus sekali wadahnya. Wadah untuk di dapur. Itu beli apa nih? Tidak bisa begini, minjem aku enggak boleh, bukan. Wah. Keluarlah uang dari sang suami 400.000. Nih ngasih suami, bukan minjam. Tapi kalau suami minta ke istri, minjam. Suami yang harus ngasih nafkah kepada sang istri, harta suami juga harta istri. Sedangkan harta istri, masa ya suami dikasih 1 bagian? Maka pantas laki-laki itu 2 bagian, karena harus ngasih kepada istrinya dan harta istri harta suami harta istri. Jadi
perempuan itu begitu sangat dikasih sayangi, dimuliakan dalam jalan Islam. Sehingga kalau sang suami suatu saat tidak bisa ngasih nafkah lahir kepada sang istri, kemudian sang istri dari doa, sudah lama nggak ngasih uang ke aku, maka kalau AA tidak mampu ngurus aku, maaf ya AA, aku mau gugat cerai ke AA. Artinya suaminya diceraikan oleh istrinya. Pas suaminya mendengar kata-kata itu, waduh, ini sudah lampu kuning dari istriku. Suami yang baik, suami yang soleh kerja keras supaya dia bisa ngasih nafkah kepada sang istri. Tapi suaminya kalau marah-marah, wah nggak ada uang nih, saya ini kan nganggur, gimana? Ya usaha dong, gimana? Ya aku kan perlu rokok juga, gimana nih kalau nggak ngerokok aku nggak tenang. Nah maka jangan susah-susah. Sang istri ngasih mas kawinnya. Makanya mas kawin itu kalau kita dapat mas kawin, pertama jangan ingin besar-besar mas kawin. Karena nanti kalau ada masalah tidak pas kita harus mengembalikan mas kawin, kan misalkan mas kawin 100 gram, terus habis misalkan dipakai oleh istri. Nanti pada saat kita menggugat cerai kepada sang suami harus mengembalikan 100 gram itu kan berat. Maka sabda Rasul, istri yang baik, yang solehah adalah yang mas kawinnya sedikit. Misalkan cuma 25 gram, disimpan aja. Ini yang 5 gram mas kawin dari AA, saya kembalikan. Saya mau datang bawa buku nikah ini ke KUA. Bilang, suami saya tidak bisa ngasih nafkah lahir ke aku, dan aku sudah mengembalikan mas kawin kepada suami saya. Tolong Pak dipanggil suami saya. Dipanggil 1 kali tidak hadir, tidak mau suaminya. Ketuk palu pertama. 2 minggu dipanggil lagi tidak datang lagi, ketuk 2 kali. 3 kali dipanggil tidak datang, ketuk 3 kali, sudah gugat cerai, artinya suami sudah diceraikan oleh istri. Sudah, tinggal menunggu masa idah selama 3 bulan 10 hari, 100 hari, anak-anak bisa nikah lagi dengan laki-laki. Sampai begitu pentingnya harta bagi sang suami, harus bisa ngasih. Maka warisan sang suami itu 2 kali lipat dari perempuan. Karena kewajibannya besar. Kalau sama harta laki dan perempuan dalam bab waris, berat nanti sang suami. Berat. Nah, maka dalam hal ini itu yang perlu dijawab oleh kalian kepada non muslim yang kadang-kadang memfitnah asal Islam itu katanya tidak adil. Allah lah sang maha adil. Kalau ada orang mengaku lebih adil dari Allah, itu jadi orang gila. Kita ini makhluk diciptakan juga oleh Allah dan akal itu dari Allah, tiba-tiba mustakbar, kita takabur kepada Allah seperti Fir'aun dan Namrud, mengatakan lebih hebat daripada Allah. Itu orang gila. Maka dalam hal ini kita harus menyampaikan ajaran Islam dengan baik. Banyak sih masalah-masalah yang perlu dijawab dengan keilmuan supaya mereka paham tentang Islam. Kembali kepada yang tadi, tobako ba'dal yula dan tambari, ya, akikah siapa? Nah, akikah ini dibagikan lebih baik matang, dimasak. Panggil ke rumah, diundang lebih baik. Atau kalau tidak, dimasak, dibungkus. Boleh ditambah nasi dan sebagainya sebagai bumbu-bumbunya, pakai bus. Kemudian diketik nama anak kita, tempat lahir, tanggal lahir, dan minta doanya. Itu akikah. Tapi kalau daging kurban lebih baik mentahnya. Perlu. Sunahnya daging kurban itu bagikan mentah. Tapi kalau akikah sunahnya itu sudah dimasak. Ya, itu menyangkut tentang akikah. Berikutnya, wa yusamma, dikasih nama. Tentu dikasih nama yang baik. Berbicara tentang nama adalah doa dari orang tua. Buya kalau ngasih nama itu harus bahasa Arab. Kamu sambil nanya saya. Buya harus pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bebas. Mau bahasa apa saja. Karena semua bahasa adalah kepunyaan Allah. Bebas. Namun karena
Nama itu adalah doa. Kalaupun mau memakai bahasa Arab, harus tahu artinya. Jangan sampai ngasih nama tidak tahu artinya. Makanya kalau ada nama kita punya nama, lantas orang tua kita tidak paham tentang artinya, bisa dirubah oleh kita. Kalau masih ada orang tua, konsultasikan ke orang tua, Bapak, Mama, Bunten, ini kan nama kan Mama dalam bahasa Arab, tetapi ini artinya salah. Justru artinya ini bertentangan dengan kebenaran. Oh gitu Kan Mas Andre tahu, sok ganti aja. Kan beda orang tua. Terus kalau orang tuanya sudah wafat, kita rubah sendiri. Kita harus merubah sendiri. Ya, supaya paham. Ada kejadian nyata ini. Kejadiannya di Jakarta. Bukan di Jakarta. Bukan, ada yang satu lagi di Jakarta. Ini kejadiannya di Kota Bandung. Ini kisah nyata, testimoni. Ada seorang ibu ngasih namanya Sarip. Sarip, mungkin enak didengar lah Sarip. Sarip. Terus kata orang tua gini, nggak apa-apa lah, kata ayahnya, kan benar tidak paham agama. Nggak apa-apa, nama tetangga kita kan nama anaknya itu Syarif. Kita mah dengan pakai titiknya itu sinnya sin biasa, kemudian pakai koknya enak ada Syarif. Ya sudah begitu Allah menguji. Si anak itu punya kebiasaan panjang tangan, ngambil sampai dilaporkan beberapa kali. Itu ibu guru sudah pusing dan bapak guru akhirnya diberhentikan dulu sekolahnya, istirahat. Kata uanya, kakaknya si bapaknya, coba konsultasikan ke ustadz itu namanya. Kan kita banyak ustadz di sini, jangan-jangan salah namanya. Dikonsultasikan. Ustadz bilang, siapa namanya? Sarip, Pak. Itu dari mana ibu dapat nama itu? Ya kan tetangga saya anaknya itu namanya Syarif. Ada Syisha dan aku kan ingin beda. Isinnya nggak ada titiknya. Fa diganti dengan kom Syarif. Bapak tahu nggak artinya Syarif? Nggak tahu. Pencuri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan Syarif itu pencuri. Pak, kalau mau ngasih nama dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris ataupun harus paham itu artinya. Oh gitu, Pak Ustadz ganti. Mau nggak nama dari saya dikasih nama yang baik dari Ustadz itu? Satu itu. Yang kedua, kejadian di Jakarta nih. Dia mendengar dari seorang ulama besar di Jawa Barat. Gak mungkin seorang ulama berbohong. Gak mungkin, apalagi di hadapan umum. Ulama yang bersangkutan datang ke seorang jenderal di Jakarta. Datang silaturahmi. Setelah bersalaman, si jenderal bilang begini, Jahannam, kesini Jahannam. Jahannam. Tahu jotek. Si AAA bawa baki. Nah, jenderal. Itu gimana? Kenapa Pak Jenderal manggil Jahannam? Memang Pak Kiai namanya Jahannam. Ampun. Mungkin si ibunya atau bapaknya sering dengar dalam Quran Jahannam, enak didengar Jahannam, padahal neraka Jahannam. Boleh nggak Pak Jenderal saya manggil dia? Ya boleh Pak Kiai. Siapa namanya? Saya Jahannam. Siapa yang kasih nama? Ibu saya. Diterangkan akhirnya. Itu satu tempat nanti di akhirat, tempat diazabnya manusia. Enggak cocok. Tapi Pak Kiai, saya pernah dengar begini. Memang saya nggak tahu, tapi pas saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang dari pesantren gitu, ada jawabannya Pak Kiai.
Apa jawabannya? Ya nggak apa-apa lah, sama namanya jahanam. Artinya kamu jangan sampai masuk neraka jahanam. Kamu harus tahu betul sih, nama kamu kan jahanam. Jadi kamu jangan masuk neraka jahanam ya. Jadi kamu ingat jahanam terus. Terus kata PK, guru juga tetap guru. Dan doa itu adalah, nama itu adalah doa. Coba dulu, mau nggak kamu kasih nama? Dia nggak mau dikasih. Nggak, saya cocok nama jahanam. Ada sampai begitu. Menurut pandangan Buya, jawaban si A itu tidak tepat juga. Meskipun ada dari teman-temannya bilang supaya kita jauh dari jahanam, tetaplah kurang. Kalau ada namakan Jannatul Ma'wa misalnya, Jannatul Nisa, itu enak lah karena memang wanita ahli surga misalnya. Tapi kalau jahanam kurang pas lah, kurang pas. Nah, nama itu adalah doa. Ya. Gini saja. Kalau kita di bahasa Sunda kan jahanam itu adalah kecelakaan. Sedangkan surga adalah keselamatan. Banyak nggak orang nama selamat? Banyak, selamat apa. Tapi mau nggak dikasih nama celaka? Nama kamu misalkan apa gitu ya, misalkan. Enggak kan? Jadi menurut pandangan Buya, nama jahanam itu tidak baik. Ya. Contoh yang lain, nama-nama Buya sedikit menyimpang, tapi penting Buya sampaikan. Seperti warung nasi, kafe, itu macam-macam. Buya pernah melihat ada nama kafe, namanya kafe iblis. Kafe iblis. Ini apa maksudnya? Sedangkan kita tahu iblis itu kan yang dikutuk oleh Allah. Nah, Buya penasaran. Datanglah ke kafe itu. Buya nanya ke si adeknya, ini punya siapa dek? Ada pak, dari orang Medan. Oh, Muslim pak. Kenapa dikasih nama kafe ini iblis? Kan itu kafe ayam, kan ayam bakar, ayam goreng gitu ya. Jadi gini maksudnya, kan iblis itu dikutuk oleh Allah. Jadi pada saat kita makan ayam itu seolah-olah kita makan iblis. Iblis dimakan, kira-kira begitu logikanya. Coba menurut anak-anak gimana? Tapi tetap saja menurut Buya kurang baiklah nama-nama itu. Nama kafe, nama rumah makan ya. Ada juga kan misalkan bebek syaitan misalkan. Pernah dengar? Bebek syaitan? Ada ternyata. Nah itu ya Buya kadang mengusulkan nih, sebaiknya nama-nama itu dipikir lebih dulu. Kembali kepada nama, Buya kembali kepada kalian anak-anak. Silakan bukan diingat ya kan, dipikir nama kita itu. Dan kalau anak-anak belum tahu artinya, tanyakan ke orang tua. Jangan sampai kita punya nama tetapi tidak paham artinya. Ya, boleh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Cina, pakai bahasa Inggris. Kenapa Buya ada bahasa Cinanya? Nah, kan orang-orang Chinese Tiongkok itu berhasil dalam dagang. Saya ingin anak saya ini, putri saya ini, putra saya ini, dia sukses dalam dagang seperti orang-orang Tiongkok. Bisa seperti itu. Cuma tetap saja arti daripada bahasa Cina itu harus lihat juga di kamus. Ya, paham? Baik. Itu tentang nama. Berikutnya, wa yukhlaqu ra'suhu. Apa saya yang ketiga dalam tobako dari lidah talbalik, wa yukhlaqu itu yukhlaq itu dibotakin kepalanya, dibotakan karena rambut yang dibawa dari rahim itu dapat dikatakan dikhawatirkan potong, dibotakin. Kalau ada daun katuk, kalau tidak ada daun katuk, daun seledri supaya tumbuh. Kemudian rambutnya itu dia basuh dengan bersih, ditimbang, kemudian konversi dengan emas. Misalkan ternyata ada setengah gram emas, sekarang kan 1 juta harganya, berarti 500.000 harus infak sedekah, disedekahkan 500.000 kepada orang miskin.
Itu disunahkannya seperti itu. Dibatakin, pakai daun katuk kalau bisa supaya subur, dicuci bersih rambutnya, ditimbang kalau ada setengah gram ke berapa, itu dikonversi dengan emas sehingga nanti berapa jumlah uang. Mungkin ada pertanyaan dari santri ke Buya. Buya, gimana kalau dengan marhabaan? Itu dari mana Buya ajaran marhabaan? Kita tidak boleh seenaknya mengatakan bid'ah. Marhaban. Dolalah bid'ah. Tidak boleh dong. Memang marhaban itu tidak ada contoh dari baginda Rasul. Namun tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ulangi, memang tidak dicontohkan, tapi tidak bertentangan. Marhaban itu boleh dilakukan. Biasanya marhaban itu sebelum ke sana, Buya sampaikan dulu kata marhaban. Marhaban itu welcome, selamat datang. Memberikan selamat datang kepada bayi atau seseorang yang baru dilahirkan. Boleh nggak mengatakan selamat datang? Boleh tidak? Boleh, dan disambut dengan tasyakur binikmah, ngundang tetangga. Biasanya 40 hari. Kira-kira mengapa 40 hari? Kenapa hari yang ke-40 marhaban itu? Kenapa? Pertama, kita bersyukur anak kita sudah sampai 40 hari, tidak sedikit. Sebelum 40 hari sudah meninggal, tidak sedikit. Kedua, apa lagi? Nah, ini yang paling penting. Syukuran apa? Selesai nifas. Setelah 40 hari darah nifasnya selesai. Itu apa artinya? Sang suami boleh memberikan nafkah batin lagi kepada istri. Boleh nggak syukuran seperti itu? Boleh. Tapi tentu berkenaan dengan tata caranya, ya, sistematik pengerjaannya. Tidak ada ketentuan-ketentuan syukuran. Panggil ustaz berceramah, ya, sampaikan, itu marhaban. Nah, marhaban seperti itu dapat dikatakan semacam tasyakur binimah. Tasyakur binimah itu bisa kapan saja. Kebetulan 40 hari itu menyangkut tentang sudah selesainya waktu nifas. Kalau kita mengatakan bid'ah, dolalah bid'ah, Buya mau bertanya kepada santri Buya, syukuran itu bid'ah tidak? Tidak. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum min adzabi lasyadid. Cuma yang tidak boleh itu begini. Kalau tidak marhabaan, anaknya nanti tidak soleh. Kalau tidak marhabaan, itu dihubung-hubung. Itu yang salah. Kemudian harinya juga tidak selalu hari 40, hari yang keberapa mengundang. Nah, pada santri kan dipotong turbah itu hari ke-7 akikah. Kalau pada hari ke-40, Buya mau nanya, kira-kira si dede bayi sudah tumbuh lagi tidak rambutnya? Sudah tumbuh cukup lebat. Berarti 23 hari. Artinya mau digunting-gunting. Ada semacam apa di sana itu, airnya kembang. Kembang itu gambaran apa? Harum. Anak kita supaya nanti harum ke depannya, harum namanya, harum amalnya. Ada air sebagai penyejuk dalam kehidupannya. Boleh tidak? Boleh. Saya mau tidak mau pakai air, tidak akan dipotong, bersyukur saja. Boleh, cuma intinya adalah syukuran. Cuma jangan dihubung-hubung. Ini air ini penting, wajib. Kalau tidak air nanti tidak ada bunga, nanti ada dewa-dewa yang nutup. Nah itu. Jadi sebetulnya simbol-simbol itu adalah simbol kemaslahatan. Asal jangan dibakukan ketentuannya. Hal-hal seperti yang syukuran begitu boleh-boleh saja. Asal jangan dianggap itu adalah sesuatu yang harus. Kalau tidak, untuk apa Buya sampaikan ini? Supaya ada semacam kesinambungan
Di satu sisi ada orang yang wajib marhaban. Wajib dari mana marhaban? Di satu sisi ada yang mengharamkan marhaban. Kita berada di tengah-tengah, bukan berarti kita pelin-pelan, tetapi kita mendudukan perkara pada tempatnya, keadilan itu. Wajib dari mana marhaban? Gak ada dalil kewajiban. Dan Buya katakan haram dari mana marhaban? Apa yang dilanggar dengan marhaban? Selama itu adalah tasyakur binima, simbol-simbol itu adalah simbol-simbol kebaikan, kan air, ada bunga dan sebagainya. Berkumpul di rumah. Apalagi sudah 40 hari misalkan, boleh-boleh saja. Dan juga mengenai 40 harinya itu tidak menjadi baku tanggalnya. Itulah baru berapa tingkat santri. Tobako qoblal yulad, tobako sa'atul yulad, tobako badal udah hatal kali. Itu belum selesai. Yang sudah berapa lama ya? 1 jam belum? Kita mau masuk terus. Ini dalam rangka jawaban dari teteh menyangkut tentang kewajiban orang tua kepada anak. Para santri rahimakumullah, kewajiban berikutnya tentu memberikan makan minum yang halal dan baik. Halalan beriman. Apalagi Buya pakaian, sandang dan pangan dan sandang. Apalagi yang perlu disampaikan oleh Buya? Pendidikan anak-anak lahir sampai dia balik, dikasih mainan dan permainan. Bukan saja makan dan minum dan pakaian, tapi kasih mainan. Kalau Anda lihat di rumah di Umar, berapa banyak nih mainan kakak, supaya anak itu berkembang daya hayalnya. Kadang-kadang orang tua tidak paham. Udah, kamu jangan beli mainan. Uang dibuang-buang, makan minum cukup. Tidak paham. Justru anak itu dikasih mainan supaya berkembang daya hayalnya. Kasih mainan binatang-binatang, dia berpikir tentang binatang itu apa, jenis-jenis binatang. Kita dikasih misalkan tentang kulak seperti itu, badannya besar, dia berkembang, biarkan dia berkembang, menghayal, mimpi, dream, mainannya. Buya saat kecil meskipun maaf ya, Buya ini orang gak ada, orang miskin Buya, tapi nenek Buya paham tentang itu. Wah, bagaimana caranya minta ke tetangga, ada mainan-mainan bekas, diambil. Saya bilang ya saya cocokan, Buya sampai 1 koper itu mainan tentara-tentara. Di mana ibunya? Ibu yang nyuwungkan cuma itu di Raden Nuh. Karena memang Buya tetangga dulu dengan seorang yang kaya raya. Suka minta nenek punya. Demi cucunya minta nggak apa-apa, yang penting cucunya punya mainan. Wah, Buya mainan nggak pernah beli tapi minta dikasih bekas-bekas orang lain. Daya hayal Buya tuh berkembang sejak kecil dari mainan itu. Bisa bercerita tentang itu mainan itu. Bagi anak-anak itu seperti makanan. Ada orang yang tidak paham, orang tuanya mainan aja. Sampai di rumahnya nggak ada apa-apa karena mainan. Kasih mainan dan tontonan yang mendidik, lihat gambar-gambar. Dan yang berikutnya ada permainan. Bawa dia jalan-jalan, main perosotan dan sebagainya, terus dia berkembang. Permainan dengan teman-temannya dan sebagainya. Ananda, ya jangan lupa. Jadikan agenda, bukan saja makan dan minuman, tapi mainan pun perlu bagi anak-anak. Dan permainan, main, supaya nanti anak-anak bisa paham tentang sosialisasi kehidupan. Terus dididik, apalagi Bu ya, dikasih pelajaran agama yang dasar. Siapa Allah, kenalkan Allah. Siapa malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah. Berikutnya apalagi Bu ya, berikan suri toladan yang baik. Jangan banyak perintah untuk anak-anak kecil. Cukup begini, ikut nggak ke masjid dengan ayah? Nggak apa-apa. Ikut nggak? Nah, suatu saatnya mau ikut. No, ke masjid.
bari manehna teu ka masjid. Ngaji. Ada anak belum balik, suruh ngaji. Marah-marah. Bapaknya nonton TV, nonton Persib. Anaknya suruh ke masjid. Nurut, tapi bukan ke masjid. Dia belok kemana aja. Tapi ayah yang soleh ngajak, bukan benar. Yuk naik ke masjid. Gak mau ah? Gak apa-apa. Besok ya. Yuk ngaji dengan ayah, ngaji. Gak mau. Ya gak apa-apa. Yang ngaji ya dengan. Itulah pendidikan anak sebelum balik. Bagaimana sudah teladan orang tua itu penting dalam hidup. Nah kalau kita berbicara kasih sayang, Buya kapan kasih sayang? Semua tobako yang Buya sebutkan nanti sampai tobako. Apa coba kira-kira tobako yang terakhir? Tobako ba'dan nikah hatta mat sampai wafat. Kenapa Buya sampai wafat? Karena tidak sedikit ananda atau anak yang lebih dulu wafat daripada orang tua. Usia itu tidak melihat. Nah, pendidikan seperti itu. Perlu disampaikan oleh Buya kepada muslimin muslimat dimanapun. Dan ini belum selesai saya sepertinya nyambung besok ya saya lihat. Karena ini masih banyak lagi berbicara tentang ini kayak istri barunya itu. Ini kita bahas dari segi berbicara tentang ibu tiri, anak tiri, ayah tiri dan sebagainya. Ini penting karena selama ini kan tidak harmonis lah antara ibu tiri dan anak tiri. Nah ini berbicara tentang itu pembahasannya sampai di sini dulu. Karena mungkin kalau terlalu jenuh kita seberapa saja atas 1 jam 6 menit cukuplah 1 jam. Kita baru sampai tobakoh ba'dal yulad hatal balik. Masih ada besok itu tobakoh ba'dal balik hatta nikah. Kemudian tobakoh ba'dal nikah hatal balik. 2 tobakoh lagi. Tapi panjang itu pembahasannya. Bisa 1 jam juga. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu panjang karena dihubungkan dengan ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari semua netizen juga dari muslimat rahimakumullah. Mohon maaf dari kekurangan dan kehilafan Buya. Yang benarnya dari Al-Quran dan hadis, yang salahnya dari hawa nafsu Buya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.